tuh pernah kehilangan anak. Ingat? Kasiannya Om, si Opa sedih. Iya Non, kelihatan dari mukanya Opa ya. Papa sama Mama Om masih ada. Mamanya Om Bas sudah nggak ada. Tapi papanya Om Bas ada. Tapi Om Bas sudah nggak pernah ketemu lagi sama papanya Om Bas. Om nggak boleh gitu. Kasihan papanya Om Bas. Papanya Om Bas nanti kesepian. Pak Mahendra, sebelumnya saya minta maaf kalau saya mengganggu waktu Anda. Tapi saya hanya memastikan aja kalau makam yang saya temukan beberapa waktu lalu itu betul makamnya Dipta, Pak. Tidak mungkin, Pak Wibowo. Saya dan anggota saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mencari tahu keberadaan Dipta. Sampai akhirnya kami memutuskan bahwa Dipta hilang dalam bertugas. Bagaimana mungkin, Pak? Kami tidak memperhatikan prajurit kami, khususnya Dipta. Apalagi setelah Pak Wibowo mengatakan bahwa ada makamnya Dipta jauh dari tempat terakhir dia sedang bertugas. Pak Wibowo, saya berjanji, Pak. Saya akan mengusut dan mencari tahu siapa di balik makam itu sebenarnya. Saya rasa nggak perlu lagi, Pak. Karena saya sudah melakukan tes DNA dan memastikan kalau itu betul-betul makamnya Dipta. Tapi Pak Mahendra, saya mohon sekali sama Pak Mahendra, tolong memperlakukan makam itu selayaknya makam yang betul-betul makam yang terhormat, Pak. Biar gimana pun juga, Dipta itu adalah pahlawan negara. Dan dia berjuang untuk negara. Seorang pejuang yang gugur dalam tugasnya. Baik kalau begitu, saya permisi, Pak. Hati-hati, Pak. Saya akan menyelidiki makam siapa itu sebenarnya. Dan siapa pelaku di belakang semua ini. Bagaimana mungkin hasil DNA-nya bisa mengatakan bahwa itu adalah jenazahnya Dipta. Sedangkan semuanya itu bohong. Dan Dipta sampai saat ini masih hidup. Lo udah dengar kabar terbaru tentang Pak Wibowo? Kabar apa? Untuk sementara waktu, Pak Wibowo mundur dari jabatan direktur utama. Dan sekarang digantiin sama ponakannya, si Andrew. Itu dari siapa? Freya. Apa yang terjadi sama Papa sampai Papa mengundurkan diri dari perusahaan? Aku tahu banget Papa sangat cinta sama perusahaan dan bekerja keras untuk mempertahankannya. Perusahaan itu adalah hidupnya. Gak mungkin Papa mengundurkan diri meskipun hanya sementara waktu. Kalau bukan karena sesuatu yang serius.
Pak Andrew ini sangat hebat sekali. Keren, Pak. Bisa diangkat jadi direktur utama. Saya yakin perusahaan akan semakin maju kalau dipimpin oleh Bapak. Iya, omongan kamu itu benar sekali. Dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah membukukan keuntungan bagi perusahaan sebesar 200 miliar rupiah. Dan itu akan terjadi pada kuartal pertama saya menjabat sebagai direktur utama. Yakin, Pak? 200 miliar, Pak? Itu gede banget, Pak. Itu sangat mungkin. Karena sebentar lagi, saya akan membuktikannya. Selama ini Papa selalu menunggu kamu, Dipta. Tapi Papa salah. Ternyata kamu yang sekarang menunggu Papa. Ya ampun, Om dulu ya. Pelan-pelan. Faye, tolong kamu bawa ya semua foto-fotonya Dipta. Kenapa, Om? Om sekarang akan berusaha untuk menerima kalau Dipta udah meninggal. Tapi untuk saat ini, Faye, Om gak kuat melihat wajah Dipta. Om, aku izin nyimpen ini dulu ya. Sebentar, Faye. Ya udah, kamu simpan ya. Andrew sekarang menjabat sebagai direktur perusahaan. Apa yang terjadi sama Papa? Terakhir ketemu Papa, memang dalam keadaan kurang sehat. Tapi apa sampai harus mengundurkan diri? Aku harus apa sekarang? Mendekat ke Papa pun aku belum bisa. Ini pasti karena makam palsu itu. Siapa yang mungkin aku hubungi? Aku benar-benar khawatir. Aku harus mendapat jawabannya. Aku hanya ingin Papa melanjutkan hidup. Menganggapku sudah meninggal. Tapi kenapa malah begini? Aku baru menyadari betapa Papa begitu mencintaiku. Kenapa aku baru sadar? Justru saat tidak bisa lagi bersama Papa. Papa ternyata tidak bisa hidup tanpa aku. Aku benar-benar menyesal. Kenapa dulu tidak menyadari semuanya dan memilih untuk berkonfrontasi dengan Papa? Ini kesempatan kita supaya bisa lolos dari penalti. Lo harus bisa deketin Andrew dan lobby terus sampai kita nggak perlu ngeluarin duit sepeser pun. Kalau kita nggak ngeluarin duit sepeser pun sih kayak nggak mungkin, Dan. Tapi gue pasti akan mengusahakan untuk supaya kita nggak harus bayar jumlahnya sebesar itu. Kok muka lu males gitu ngangkat telepon? Lagi diomongin orangnya telepon.
Ya udah angkat aja, siapa tahu dia bawa kabar baik. Halo Pak Hendro. Halo, selamat siang Pak Gani. Apa kabar Pak? Baik, baik. Tumben sekali nih Pak Hendro telepon. Ada keperluan apa ya? Saya ingin membicarakan mengenai kerjasama kita, Pak. Oh, mungkin Pak Hendro belum tahu ya, tapi saya sudah memutuskan kerjasama dengan perusahaan kalian. Dan keputusan saya itu sudah final. Oh ya, maaf. Mungkin saya salah. Apa betul untuk sementara perusahaan Pak Wibowo ini ada di bawah pimpinan Pak Hendro? Pak Gani, saat ini saya menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya Pak Wibowo. Dan saya bukan ingin membahas mengenai kerjasama kita yang baru, tapi mengenai masalah yang Anda batalkan itu. Karena Anda masih memiliki kewajiban untuk membayar denda penalti kepada perusahaan kami, Pak. Sekali lagi, mungkin Pak Wibowo belum menginformasikan ini ke Anda ya. Tapi saya dan Pak Wibowo sudah sepakat untuk melakukan negosiasi lagi untuk masalah ini. Karena itu, sekarang saya menelpon Pak Gani dan ingin membicarakannya sekarang, Pak. Sekarang? Iya, sekarang, Pak. Pak Gani punya waktu untuk bertemu kan hari ini? Baik. Sherlock aja tempatnya di mana? Oke. Saya akan segera share lokasi tempat kita akan bertemu, Pak. Oke. Maaf Pak, Bapak mau pergi kemana Pak? Saya mau jemput 200 miliar. Di Sherlock tempatnya ini. Oke, kalau gitu gue pamit pulang ya. Semoga pertemuan lo sama Andrew bisa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kita. Oke. Nanti gue kabarin lo ya. Sama lo jangan lupa update perkembangan siapa orang yang punya nomor itu. Oh, oke. Mas Gani, kamu pergi kemana, Mas? Emang sekarang kita berangkat jalan-jalannya? Sorry sayang. Saya tiba-tiba ada meeting dadakan dengan klien. Tapi kita tetap jalan-jalan kok. Tapi daripada nanti kamu nunggu kelamaan, kalau berangkat bareng sama saya, kamu nanti nyusul aja sama Ozi, oke? Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Nanti aku nyusul sama Ozi ya. Oke. Saya jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Terima kasih. Saya yakin, Dan. Pasti ada masalah yang menyebabkan papa saya mundur dari jabatannya. Yang menyebabkan papa sakit seperti ini adalah masalah makam palsu itu. Papa pasti berpikir bahwa saya sudah benar-benar nggak ada, Dan. Bas, saya bisa mengerti dan memahami kegalauan kamu. Tapi kamu harus tenang dulu, Bas. Saya mohon sama komandan, tolong bantu saya, Dan. Bantu saya untuk mengawasi papa. Saya butuh kabar tentang papa, Dan. Kalau perlu bahkan komandan kirim orang. Dan sampaikan bahwa makam itu palsu. Dan sampaikan kalau Dita itu masih ada, Dan. Jadi papa masih punya harapan untuk hidup. Dan papa itu mengetahui bahwa Dita itu masih hidup, Dan. Jadi papa bisa sehat walafiat, Dan. Baskara, kamu harus bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan jernih saat ini, Bas. Saya mohon, Dan. Udah nggak ada lagi orang yang saya miliki di dunia ini selain papa saya, Dan. Saya mengerti, Bas. Makanya saya minta sama kamu sabar sedikit. Setelah kita berhasil menangkap si hantu dan membongkar semua jaringan sampai ke akar-akarnya, setelah itu kamu boleh menemui bapak kamu. Iya, siap. Siap, Dan. Kita harus menyelesaikan misi ini. Laksanakan. Setelah semuanya selesai, aku bisa menemui papa. Bertahanlah, Pak.
Sampai nanti aku bisa menemui papa. Padahal saya yakin data-data saya itu tidak mungkin salah, Pak. Dipta masih hidup. Saya cuma belum bisa memastikan keberadaannya aja. Udah, Kiara. Kamu nggak usah lagi yang namanya beri harapan-harapan palsu lagi buat saya. Angin surga buat saya dan lain sebagainya itu nggak penting. Udah jelas kok. Kalau hasil tes DNA itu nggak mungkin bohong. Itu udah pasti menunjukkan kebenaran. Sebenarnya saya ingin sekali marah sama kamu, Kiara. Atas semua informasi yang salah dari kamu itu. Tapi saya nggak pernah asal bicara, Pak. Cukup, Kiara. Saya udah cukup lelah. Saya udah capek. Mungkin udah tinggal menunggu waktu saya untuk bertemu kembali dengan Dipta. Baik, Pak. Saya akan ikutin kemauan Bapak. Saya harap Bapak bisa lekas sembuh. Kamu nggak perlu khawatir ya. Pembayaran kamu untuk pekerjaan kamu itu pasti saya bayar. Saya akan cepat melunasinya. Nggak usah, Pak. Saya merasa gagal. Jadi sisanya tidak usah dibayar, nggak apa-apa. Anggap saja sudah lunas, Pak. No. Saya pasti akan bayar itu. Om Bas kenapa? Om Bas sedih ya? Non Safa, sini. Duduk, Non. Om Bas habis nangis ya? Oh, enggak. Ini tadi apa? Matanya Om Bas tuh kelilipan. Jangan sedih ya, Om. Om Bas jadi nyesel, Non. Kenapa, Om? Karena dulu itu Om Bas pernah berantem sama papanya Om Bas. Kita berdua sama-sama saling tidak mendengarkan satu sama lain. Tapi di sisi lain kita berdua tuh saling menyayangi. Makanya Om Bas nyesel deh. Emangnya kenapa nggak bisa, Om? Om Bas tuh nggak bisa ketemu papa Om Bas karena papanya Om Bas tuh jauh banget. Rumahnya papanya Om Bas itu ada di kampung. Om Bas kan bisa pulang kampung. Kalau misalnya Om Bas pulang kampung, nanti kerjaannya Om Bas gimana? Kalau Om Bas nggak kerja, Om Bas nggak dapet duit loh. Menuntut saya untuk membayar 200 miliar rupiah. Iya, karena itu adalah jumlah yang pantas untuk Anda. Nggak bisa. Kalau saya harus tetap membayar tuntutan itu, terus apa gunanya melakukan negosiasi ulang? Kita bebas menyebutnya apa dan berapa, Pak. Tapi dalam kasus ini, Anda adalah yang melanggar dan saya adalah pihak yang dirugikan. Jadi 200 miliar itu adalah nilai yang sangat pantas, Pak. Anda mencoba memerah saya. Pak Gani, sekarang yang memegang kendali perusahaannya Pak Wibowo adalah saya. Jadi lebih baik Anda membayar denda penalti tersebut karena sudah sesuai kontrak, Pak. Anda telah melanggar. Saya harus ketemu dengan Pak Wibowo. Untuk apa, Pak? Beliau sedang sakit. Saya hanya kecewa dengan kesepakatan yang sudah saya buat dengan Pak Wibowo. Ternyata hanya saya memenuhi janji saya. Memenuhi permintaannya dia. Dan ternyata Pak Wibowo bukan tipe orang yang bisa memegang janjinya. Ya, kalaupun memang Anda ingin bertemu dengan Pak Wibowo, saya rasa itu percuma ya, Pak. Karena beliau tidak bisa mengambil keputusan dalam kebijaksanaan perusahaan ini. Jadi, ya, saya meminta kepada Anda untuk membayar seluruh denda penalti tersebut. Saya nggak akan pernah membayar tuntutan itu. Oke,
Baiklah, kalau memang Anda tidak mau, saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku sudah membayangkan akan mendapatkan uang yang lebih besar kalau membawa kasus ini ke jalur hukum. Silakan. Saya juga nggak mau buang-buang waktu di sini. Saya masih ada urusan dengan istri saya. Baik kalau seperti itu, Pak. Saya permisi ya. Halo Mas, Halo Nak, kamu udah di mana? ini aku di pertigaan Kuningan Mas, kenapa emangnya? Masih jauh dong kamu. Lumayan sih Mas, kamu bukannya lagi meeting ya? Atau udah selesai? Udah selesai. Kok tumben cepet Mas? Ya memang nggak ada yang perlu dibicarakan lagi sayang. Oh ya udah kalau gitu aku akan suruh Ozi lebih cepat lagi ya Mas nyetirnya. Udah nggak apa-apa. Kamu jangan ngebut. Keselamatan kamu lebih penting sayang. Ya udah iya Mas. Mas Gani sekarang posisinya di mana? Saya masih di kafe tempat meeting. Oh, Mas Gani lebih baik sekarang cari tempat yang nyaman. Nanti aku nyusul ke sana ya. Oke, kamu mau makan di mana kira-kira? Dimanapun, pokoknya tempat yang kamu suka, aku juga akan suka Mas. Jadi terserah saya ya. Jadi nanti saya kabarin kamu. Iya Mas. Pokoknya nggak usah sambil nungguin aku ya. Mas Gani cari dulu tempat yang nyaman buat nungguin aku. Ya see you. Bye Mas. Bakal bantuin Om Bas. Terima kasih banyak ya Non Safa. Tapi Non Safa kenapa sih? Kok Non Safa baik banget sama Om Bas? Om Bas juga baik banget sama Safa, sama kayak Opa Wibowo. Om Bas udah ajarin aku sulap, udah kasih aku hadiah, permen. Pokoknya sama kayak Opa Wibowo. Safa ini anak baik dan lucu sekali. Aku sayang banget sama Safa. Anak ini bikin semua orang mudah jatuh hati. Wajar. Papa juga sayang sama dia. Non Safa masuknya ke dalam. Istirahat. Ya, padahal Safa mau ngobrol sama Om Bas. Iya, tapi Non Safa harus masuk ke dalam. Harus istirahat. Ya, nanti nggak bisa main sama Safa dong. Bisa dong. Bisa banget. Nanti Non Safa istirahat dulu. Om Basnya harus lanjut kerja. Tapi nanti kita nanti bisa main lagi. Ya udah, janji ya Om jangan sedih lagi. Siap. Om Basnya janji. Tos dulu deh kalau gitu deh. Ah. Non Safanya kemana ya? Dicariin sama Mbak Iin kemana-mana, kirain tuh kemana Non Safa. Udah beres main sama Om Basnya? Udah, Bi. Ya udah, kalau udah beres mainnya, sekarang kita cuci kaki, cuci muka, ganti baju, bobo siang ke kamar, oke? Ya, Bi. Mas Bas, Iin mau antar Non Safa ke kamar dulu ya? Ya, Mbak In. Silakan. Dadah dulu. Dadah, Om Bas. Dadah, Non Safa. Come on. Aku bertekad untuk segera menyelesaikan misi ini. Aku akan secepatnya membongkar jaringan si hantu dan menangkapnya. Dan kunci semua itu ada di sini, di rumah Gani. Aku akan memulainya dengan mencari data-data yang aku perlukan mengenai si hantu. Aku harus menemukan di mana Gani menyimpan data-data itu, agar aku bisa menyelesaikan misi ini secepatnya.
ya aku lama. Kamu udah pesen? Makasih ya, Mas. Kamu kenapa, Mas? Ada masalah ya? Kenapa? Hasil meeting tadi kurang baik ya? Mas, kalau memang ada masalah, kamu bisa ceritain sama aku, Mas. Ya walaupun mungkin aja aku gak akan bisa bantu, tapi seenggaknya aku bisa bikin kamu lega karena kamu udah cerita sama aku, Mas. Nunda. Ngapain Nunda sama Gani? Saya masih ada urusan dengan istri saya. Baik kalau seperti itu, Pak. Saya permisi ya. Jangan-jangan Nuna adalah istrinya Gani. Ini berkas yang gue cari. Disuruh jaga malah tidur. Lihat tuh, CCTV mati. Kok bisa sih? Wah, gara-gara saya ketiduran ini. Apa kepencet sama saya? Gawat. Coba dicek lagi. Safa, Oma kira udah tidur loh. Kenapa? Aku gak bisa tidur, Oma. Kenapa nggak bisa tidur, Nak? Safa mikirin Om Bas. Emang kenapa sih mikirin Om Bas? Om Bas kangen sama papa sama mamanya. Tapi katanya jauh. Om Bas nggak bisa pulang kampung. Karena kan harus kerja. Safa mau izin sama papa sama mama. Safa mau telepon Papa. Iya. Ya udah pakai handphonenya Oma, telepon Papa, tapi janji ya. Habis telepon Papa, Safa harus bobo siang. Janji? Janji? Iya, Oma. Oke, ya. Ntar, tunggu nyambung dulu. Halo sayang. Hai, Papa. Sayang, anak cantik kok belum tidur, Nak? Bobo siang dong. Safa mau ngomong sama papa sama mama. Mau bicara apa sayang? Aku harus lebih dekat agar lebih bisa mendengar pembicaraan mereka dan tahu mereka sedang berbicara dengan siapa di telepon. Pa, boleh minta sesuatu nggak? Kamu minta apa? Aku minta papa izinin Om Bas libur. Om Bas kangen sama papa sama mamanya. Oke, nanti Papa akan bicarakan sama Om Bas ya. Udah sabar, nggak usah khawatir. Sekarang bobo siang dulu. Iya, Mama? Sebentar lagi Mama sama Papa pulang, Nak. Bobo dulu ya.
Makasih ya, Pa, Ma. Safa tidur dulu. Sarangnya ya. Dadah. Sarangi. Jadi soal penalti itu belum selesai juga, Mas. Tapi bukannya kamu udah nurutin kemauannya Pak Wibowo untuk ketemu sama Safa? Awal kesepakatan memang saya dan Pak Wibowo akan melakukan negosiasi ulang. Tapi ternyata mereka tetap ngotot dengan tuntutan awal mereka. Kenapa bisa Pak Wibowo ingkar janji, Mas? Ini bukan perbuatan Pak Wibowo. Tapi Andrew. Andrew? Ya, jadi untuk sementara, Pak Wibowo itu mengundurkan diri dari jabatan direktur utama perusahaan itu. Makanya sekarang Andrew yang menjabat direktur utama. Dan tadi saya meeting dengan dia. Terus, apa Mas Gani akan mempertimbangkan lagi untuk tetap bekerja sama dengan perusahaan Pak Wibowo? Kalau memang ternyata itu solusi yang terbaik, Mas, aku akan dukung kamu. Walaupun konsekuensinya kita harus hati-hati untuk menjaga Safa. Keputusan saya nggak akan berubah, Nak. Saya nggak akan melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Pak Wibowo. Saya nggak mau. Rasa takut saya akan kehilangan Safa akan terus membayangi saya sepanjang hidup saya. Kamu akan tetap membayar penalti itu dengan semua permintaan mereka. Dan dengan begitu masalah kalian selesai. Apapun itu pilihan kamu, Mas. Aku setuju. Kalau soal cash flow perusahaan kamu yang berantakan, itu semua pasti akan berlalu, Mas. Dan kalau dengan masalah ini, hidup kita harus sederhana. Aku sama sekali gak keberatan. Saya nggak akan tinggal diam, Nak. Dan saya nggak akan pernah mengambil keputusan untuk menyerah. Karena itu bukan sifat saya. Dan saya nggak akan pernah membiarkan orang lain untuk seenaknya memanfaatkan keadaan untuk menginjak-injak saya. Jadi saya akan lawan mereka di pengadilan. Apapun keputusan kamu, aku akan selalu ada di sini untuk mendampingi kamu, Mas. Saya tahu resikonya akan berat, Nak. Tapi semuanya 50-50. Saya bisa terbebas dari tuntutan mereka. Atau saya malahan harus membayar lebih dari 200 miliar. Semua tergantung di pengadilan. Aku akan selalu dukung kamu, Mas. Udah kan? Puas kan? Telepon papa udah. Tadi janjinya habis telepon papa ngapain? Bobo, Yang. Oke, yuk sekarang bobo, yuk. Bobo, ayo. Janji harus ditepatin. Sekarang bobo siang. Wow, cepetan ya. Safa bobo. Kalau tidak bobo digigit onta. Bobo, bobo sayang ya. Ngapain si Safa nyemasin si Bas sampai nggak bisa tidur gini? Kamu nggak mau pesan lagi buat take away mungkin? Gak usah, Mas. Di rumah Boratmi sama Mbak Inga juga masak. Udah. Udah saya bayar dulu ya.
Ini salah satu data yang sangat penting, Bas. Dan data ini yang saya cari selama ini. Dan kamu berhasil mendapatkannya. Sekarang bisa dikatakan, misi kita selangkah lebih maju. Saya sendiri bersyukur dan saya bisa mendapatkan data-data itu. Good job. Kerja yang bagus, Gas. Tapi kita harus mendapatkan data-data lebih banyak lagi sebagai data pendukungnya. Dan saya minta kamu untuk bekerja lebih cepat. Kalau bisa, kamu harus mendapatkan data transaksi yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Baik, akan saya usahakan supaya lebih cepat. Tapi untuk sekarang, sepertinya saya harus kembali lagi ke rumah Gani. Baik. Jaga diri kamu dan tetap waspada. Siap, Dan. Saya permisi. Pasti sekarang Andrew sudah tahu kalau aku adalah istrinya Mas Gani. Aku takut kalau Andrew kasih tahu Om Wibowo kalau Safa itu adalah anak aku. Dan aku juga takut Andrew kasih tahu Om Wibowo kalau aku pernah menikah dengan Mas Dipta. Aku semakin takut karena itu artinya kemungkinan Om Wibowo tahu Safa adalah anaknya Mas Dipta semakin besar. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi.